kada mau bahilangan, kada mau. Ibarat orang sepeda motor kada ingat mengunci kada hilang. Nah, tanda negeri atau kampung itu berkah. Bentuk atau model negeri yang Allah berikan berkah itu ada 10 syaratnya. Jadi apabila yang 10 ini ada di kampung kita, berarti tandanya kampung kita itu berberkah. Bentuk atau model negeri yang Allah berikan berkah itu ada 10 syaratnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Ad-Dar dan An-Nafi' adalah nama Allah yang ke-91 dan ke-92. Ad-Dar artinya yang maha memberi mudarat, dan An-Nafi' artinya yang maha memberi manfaat. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang terbit daripadanya kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat, seluruhnya dinisbahkan kepada Allah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan, kejahatan, manfaat, mudarat, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu memberikan kemudaratan, hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat. Allah dengan namanya Ad-Dar yang memberikan kemudaratan, dan An-Nafi' yang memberikan manfaat. Ada kalanya dia memberikan itu kemudaratan dan manfaat tadi dengan perantaraan malaikat atau manusia, jin, binatang atau benda-benda lain. Dan ada kalanya dengan tanpa perantara, atau perantaranya tidak bisa dilihat. Nah, jadi Allah dengan namanya Ad-Dar yang memberikan kemudaratan,
dan an-nafi' yang memberikan manfaat. Ada kalanya Allah memberikan kemudaratan dan manfaat itu bisa melalui perantaraan, baik perantara malaikat atau manusia, jin, binatang atau benda-benda lain, dan ada kalanya tanpa perantara. Bisa juga tanpa perantara. Contohnya, contoh Allah mendatangkan kemudaratan melalui perantara. Nah, contohnya ada orang bersepeda motor kemudian kecelakaan mati misalnya, atau ada orang berkendaraan rabah patah tangan. Nah, ini Allah mendatangkan kemudaratan melalui perantara sepeda motor tadi. Nah, terkadang bisa juga Allah mendatangkan kemudaratan itu tanpa perantara. Maksudnya perantaranya kita kada tahu. Nah, sebelum guring misalnya orang ini sihat walafiat aja, guring. Nah, begitu bangun guring sekalinya mengangkat tangan kada kawal lagi. Apa sebabnya? Kada tahu. Nah, demikian pula manfaat. Nah, Allah bisa mendatangkan manfaat kepada kita bisa melalui perantara atau tanpa perantara. Jangan engkau menyangka bahwa racun itu membunuh dengan sendirinya. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Nah, ujar Sidin, jangan engkau menyangka bahwa racun itu membunuh dengan sendirinya, atau makanan itu mengenyangi dan memberi manfaat dengan dirinya sendiri, atau ada sesuatu daripada makhluk yang mampu atas kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat dengan dirinya sendiri. Bahkan seluruh yang demikian itu ditundukkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Dalam kata lain, bahwa sesuatu yang telah diatur oleh Allah itu tidak bisa berbuat melebihi apa yang sudah diatur oleh Allah, baik itu manfaat atau mudarat. Nah, contohnya semut. Nah, samut ini bisa memberikan kemudaratan lawan kita. Samut bisa mengikut, nah, kemudian timbul getal, habis itu bebial. Nah, hanya sebatas itu kemudaratan yang Allah berikan kepada semut. Semut bisa mengikut, imbah itu getal, habis itu bebial. Nah, hanya itu kemudaratan yang Allah berikan kepada semut. Nah, beda halnya dengan ular. Nah, ular ini diatur oleh Allah sehingga ular yang berbisa ini bila mematuk manusia, manusia itu bisa mati. Jadi dalam kata lain, bahwa sesuatu yang telah diatur oleh Allah itu tidak bisa berbuat melebihi apa yang sudah diatur oleh Allah, baik itu manfaat atau mudarat. Jadi sesuatu itu bisa memberikan mudarat, sesuatu itu bisa memberikan manfaat, nah karena dikehendaki oleh Allah dan kada melebihi daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kayak semut tadi, kada mau memati di luar daripada nang diatur Allah, kada mau. Nah, tikas bebial situ aja kada sampai membunuh gitu. Setiap kali Allah memberikan kemudaratan, kesusahan, penderitaan dan kepicikan, hendaknya kita jangan hanya memandang bahwa itu suatu kemudaratan, tetapi hendaknya kita pandang apa sebabnya kemudaratan itu datang pada diri kita.
Jadi setiap kali Allah memberikan kemudaratan, kesusahan, musibah lawan kita, nah hendaknya kita jangan hanya memandang musibah itu aja. Nah tetapi hendaknya kita pandang, kita pikirkan apa sebabnya kemudaratan itu datang pada diri kita. Kemudian kita pikirkan langkah apa yang kita lakukan setelah ditimpa kemudaratan, baik kemudaratan atau penderitaan itu menimpa secara perorangan ataupun secara umum. Nah, kita dapat musibah misalnya, kita dapat musibah, kita dapat kesusahan. Nah, jangan kita hanya memandang musibahnya, kesusahannya. Nah, kita pikirkan apa sebabnya aku ini mendapatkan musibah. Atau di kampung kita mendapatkan musibah kebakaran misalnya, hampir tiap minggu terjadi kebakaran. Nah, jangan kita pandang hanya musibahnya. Nah, perlu kita pikirkan apa sebabnya musibah itu datang lawan kampung kita. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan jika Allah menimpakan kepada engkau kemudaratan, tidak ada yang bisa melapangkan kecuali Dia. Dan jika Allah memberikan kepada engkau kebaikan, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Setiap kali penderitaan atau musibah yang ditimpakan Allah, yang dikirim oleh Allah, maka yang bisa melapangkan atau menghilangkannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendatangkan manfaat tadi Allah, yang memberikan kemudaratan tadi Allah. Nah, jadi yang bisa menghilangkan kemudaratan, yang bisa melapangkan tentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita cari setelah kemudaratan itu datang adalah mencari penyebab mengapa Allah mengirim kemudaratan itu. Kita perlu merenungkan bahwa Allah mengirimkan kemudaratan dan penderitaan ini kepadaku karena Allah sayang kepadaku. Karena Allah tahu, andaikan Allah memberi aku kesenangan, barangkali aku menjadi orang yang sesat dari jalan Allah. Nah, misalnya kita nih, padahal ibadah kita pas saja, ibadah kita banyak saja, menuntut ilmu rutin, membantu orang rajin saja, tapi kenapa hidup ini susah, berusaha kadedenang kanaknya. Nah, kita sangka baik lawan Allah, Allah sayang lawan aku. Nah, karena Allah Maha tahu. Nah, seandainya Allah memberikan aku kekayaan, seandainya Allah memberikan aku kesenangan, nah barangkali aku lupa lawan Allah gitu. Ini berpikir yang positif marahnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, timbulnya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Di kampung kita terjadi banjir akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi timbulnya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Nanti mereka merasakan sebagian akibat apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila Allah mengirim penderitaan, apabila Allah mengirim kesusahan, tentu ada sebabnya. Demikian juga kalau Allah memberikan kepada kita kesenangan dan kebahagiaan, tentu ada sebab-sebab yang mengundang yang demikian itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Artinya, andaikan penduduk satu negeri, andaikan penduduk satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Allah mengirimkan manfaat atau berkah kepada kita, sebabnya karena kita beriman dan bertakwa. Jadi ujar Allah tadi, andaikan penduduk satu negeri, satu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Allah mengirimkan manfaat atau berkah kepada kita, sebabnya karena kita beriman dan bertakwa. Negeri yang dikirimkan Allah berkah kepada mereka, yaitu negeri yang tidak pernah kesusahan, mendapatkan bahan makanan pokok dan diberikan keamanan. Inilah negeri yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa tandanya? Negeri itu, kampung itu mendapatkan berkah dari Allah. Nah, kampung itu, di kampung itu kadang alih mendapatkan bahan makanan pokok, dan di kampung itu aman, kada mau kehilangan, kada mau. Ibarat orang sepeda motor, kada ingat mengunci, kada hilang. Nah, tanda negeri atau kampung itu berkah. Bentuk atau model negeri yang Allah berikan berkah itu ada 10 syaratnya. Jadi apabila yang 10 ini ada di kampung kita, berarti tandanya kampung kita itu berberkah. Bentuk atau model negeri yang Allah berikan berkah itu ada 10 syaratnya, yaitu yang pertama ilmunya ulama. Yang pertama ilmul ulama, ilmunya ulama. Maksudnya ulama-ulama di negeri itu, ulama-ulama di kampung itu berfatwa berdasarkan ilmu. Nah, itu. Bila di kampung itu ulama-ulamanya berfatwa kada berdasarkan ilmu, berdasarkan mimpi, berdasarkan khayalan, atau berdasarkan menurut pendapatku, nah ini menyebabkan kampung itu ditarik oleh Allah keberkahannya. Nah, jadi yang pertama mesti ilmunya para ulama. Jadi ulama-ulama di negeri itu, di kampung itu berfatwa berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, adilnya penguasa. Adlul umara, adilnya penguasa, pemimpin-pemimpin. Pekerjaan itu tertambah. Nah, jadi adilnya penguasa. Di tempat kita ini penguasa itu ada 3, umara itu ada 3. Yang pertama bubuhan DPR. Bubuhan DPR itu disebut dengan umara juga. DPR ini yang membuat undang-undang atau disebut dengan legislatif. Nah, kemudian umara yang kedua presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri yang membantunya sampai ke lurah.
presiden ini orang yang menjalankan undang-undang tadi, yang menerapkan undang-undang, atau disebut dengan eksekutif, ujar orang Wah ini. Yang ketiga, umara itu bubuhan jaksa hakim yang memantau penerapan pelaksanaan undang-undang tadi, atau disebut dengan yudikatif. Nah, bila di negeri itu DPR-nya adil, kemudian pejabat-pejabatnya adil, presidennya, gubernurnya, kemudian jaksa hakimnya adil, nah itu mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adilnya penguasa. Nah, kemudian adil itu adil menurut agama, nah lain adil menurut seorang lain. Mungkin masing-masing merasa, oh aku adil aja nih, ini adil menurut agama. Nah, kemudian yang ketiga, amanahnya para pemegang ekonomi, para pedagang, pengusaha, pemburung-pemburung. Nah ini amanahnya para pemegang ekonomi. Nah, apabila para pedagang, para pengusaha itu kada amanah, maka menyebabkan berkah yang ada di kampung kita, berkah yang ada di negeri kita kering jadinya. Nah, kemudian yang keempat, jujurnya para pegawai, para buruh. Misalnya seorang masuk begawi jam berapa, bulik jam berapa. Nah, jujurnya para pegawai. Kemudian yang kelima, terhormatnya para perempuan. Artinya perempuan-perempuan di negeri itu, perempuan-perempuan di kampung itu pandai menjaga kehormatannya. Nah, kemudian yang keenam, pemurahnya orang kaya. Pemurahnya orang kaya. Bila di kampung itu orang kayanya bakhil, di kampung itu orang kayanya pamalar, maka ada memperhatikan dengan orang-orang fakir, maka menyebabkan musibah bala datang di kampung itu. Kemudian yang ketujuh, zuhud dan qanaahnya orang-orang fakir. Zuhud dan qanaahnya orang-orang fakir. Karena apabila orang fakir ini hubbud dunia, bila orang fakir ini cinta dunia, orang fakir ini kada qanaah dengan apa yang ada, bisa mencuntan ampun orang, mengambil ampun orang, kada aman jadinya kampung itu. Nah, jadi zuhud qanaahnya orang-orang fakir. Kemudian yang kedelapan, baktinya anak kepada orang tua. Bila di kampung kita nih banyak anak nang durhaka kepada orang tua, nah tanda pacangan musibah datang di kampung kita itu, berkah ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya si anak itu nang berbahaya, sakampungan berbahaya. Gara-gara anak nang durhaka kepada orang tua tadi. Nah, kemudian anak yang durhaka kepada orang tua, termasuk durhaka ini kada ingat lawan kuitan, kada mendoakan lawan kuitan, maka akan menyebabkan rizkinya terputus. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami disebutkan, iza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila seorang hamba meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, maka sesungguhnya terputus daripadanya rizki. Nah, rizki ngalih, berusaha ngalih. Kenapa? Sebabnya hidupnya sakit. Nah, karena kadang mendoakan lawan kuitan itu. Kemudian yang kesembilan, tampaknya syiar-syiar Islam. Bila di kampung itu, nah
di masjid-masjid dilanggar-langgar, orang sembahyang berjamaah 5 waktu, nah tanda kampung itu berberkah. Jadi yang ke-9 tampaknya syiar-syiar Islam. Yang ke-10 berlakunya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di negeri itu, di kampung itu berlaku artinya berjalan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kadada dalam istilah agama kita, ikam kadusah maurus aku ikam. Kadada dalam istilah agama kita. Nah kita berisi tetangga, kita mesti mengurus dengan tetangga kita. Nah karena amun tetangga kita ini melakukan maksiat, kemungkaran, kemudian kita melihat dan kita mampu untuk menegurnya, kita kada menegur, nah maka kaina bila turun bala semuaan kana itu. Nafsi-nafsi hajar. Kita aja mati berkubur anu masing-masing juga aja bujur masing-masing berkubur, cuman bila bala turun semuaan kana yang baik kana juga. Nah akibat kada dijalankan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah apabila 10 macam ini ada di kampung kita atau di negeri kita, maka tandanya kampung kita atau negeri kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian selanjutnya kaina orang yang beriman dengan nama Allah Ad-Dar dan An-Nafi'. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il yaumiddin wa sallim wa sallim ala muslimin hatta tarasa'ad wa man alaihi wa man takhara warisin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa masakhana mu'allimina wa jiranina wa jami'a muslimin wa muslimat wa mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana fi gharabatina fi dinina wa dzakar. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatana fi dinina dunya wal akhirah ya latif wa tufina fi taysir kul asir fa taysir asir alayka ya nas'aluka al-'afiyah fi dinina dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.